Boleh sebutin namanya siapa? Oh, dengan Hafiz Magat, Kak. Saya Naifa Aulia. Dengan Kak Nesa. Kak Davan apa ini? Dengan Kak Ubay. Oh, tadi habis mengikuti seminar ya? Apa Iya. General Stadium Management? Apa sih yang kakak dapetin dari seminar tersebut? Dengan seminar yang kita laksanakan tadi, saya banyak mendapatkan ilmu. Salah satunya itu bagaimana influencer itu bekerja. Ternyata influencer itu banyak menggunakan strategi-strategi. Salah satunya bagaimana cara berkomunikasi dengan followers, yaitu mengetahui apa yang dibutuhkan dengan followers tersebut. Contohnya itu seperti mengetahui kebutuhan mereka, apakah mereka itu dari usianya, usia berapa. Nah, di situ kita harus tahu. Setelah dari usia tahu, kita tahu pasarnya di mana, baru kita cari kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua itu saya mendapatkan ilmu yaitu tentang kategori influencer. Yang pertama yaitu ada mega influencer. Mega influencer itu mereka dengan followers 1 juta ke atas. Selanjutnya itu ada namanya macro influencer dengan followers sekitar 100.000. Ketiga itu ada micro influencer dengan followers 10.000, dan terakhir nano influencer yang banyak ada di TikTok dan lainnya, yaitu dengan followers 1.000 sampai 5.000 ke atas, Kak. Seperti itu, Kak. Sebelumnya saya nggak tertarik, bahkan saya nggak tahu apa-apa tentang influence ya. Apa itu influencer, apa itu cara menginfluence orang itu agar menyukai kita. Itu harus branding diri kita sendiri dulu untuk mendapatkan citra baik dari orang-orang agar video-video kita itu mendapat essence like-nya banyak. Seperti itulah gitu. Sebelumnya kakak udah tahu influencer itu apa? Soal influencer saya udah tahu, yang orang yang buat konten-konten. Tapi cara menginfluence-nya mereka itu punya cara-cara tersendiri dulu, yaitu dari Kahani kemarin itu mereka membuat branding dulu. Nah, baru orang itu dapat melihat kita, menyukai postingan kita, dan kita juga enak gitu untuk menginfluence mereka itu, yang penonton-penonton, agar produk yang kita jual juga laku di pasaran, mendapatkan citra yang baik juga. Kalau dari seminar tadi, salah satu pematerinya itu yang bernama Ibu Hani Siti Soleha. Dari Ibu Hani itu menjelaskan tentang apa itu influencer. Kalau untuk Indonesia itu anak-anak mudanya itu sangat membutuhkan pengaruh untuk menjadi seorang influencer. Dijelaskan tadi, apa sih kalau seorang influencer tersebut? Kalau influencer tersebut itu kan tokoh atau orang yang diidolakan suatu orang tersebut gitu kan. Influencer itu tadi dibaginya itu ada 4. Yang pertama itu mega. Kalau meganya itu followersnya 1 juta ke atas. Terus ada micro influencer itu dia itu followersnya cuma 10 ribuan. Kalau macro influencer itu tadi sekitar 100 ribuan. Terus yang paling kecil dan yang paling banyak tuh nano influencer. Karena kalau yang nano influencer tuh biasanya paling berpengaruh, karena kan dari 10 sampai 5 ribuan itu orang-orang yang udah kenal semua. Jadi dijelasin, Kak Hani tadi jelasin marketingnya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu ada prosesnya, seperti kamu itu mau jadi apa, terus sampai apa yang bakal dilakukan gitu. Jadi sebelumnya itu kakak berarti belum tahu apa itu influencer. Oh iya, sebelumnya itu belum tahu, tapi semenjak tadi ikut seminar itu saya jadi tahu apa sih influencer, terus jenis-jenisnya apa aja. Saya dapat beberapa insight dari materi. Pertama, dengan kita memanfaatkan era digital, kita bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas dari bisnis kita. Nah, jadi dengan kita menggunakan internet, kita bisa mengelola perdagangan kita dan bisa menggunakan AI, memanfaatkan AI untuk mempercepat laju bisnis kita. Dan juga kita juga bisa memperluas akses pasar kita dan juga bisa menghemat biaya. Yang mana UMKM yang kecil kayak kita pasti dapat saingan yang besar di luar sana, dan kita bisa bersaing dengan market yang lebih besar gitu. Dan juga bisa menghemat biaya logistik dan juga pemasaran gitu. Yang ketiga, saya juga dapat insight dari pemateri, yaitu kita bisa meningkatkan inovasi dan juga akses informasi dengan era digital ini, yang mana bisa membantu kita mengembangkan inovasi lebih banyak lagi dan mendorong terus jiwa kompetitif kita sih. Jadi yang saya tangkap dari seminar tadi itu, saya itu mendapatkan ilmu tentang cara berkomunikasi dari influencer namanya Kahani. Kahani itu merupakan owner dari Titik Hijab, Hand Makeup. Beliau tuh menjelaskan bagaimana kita tuh bisa menginfluence seseorang dari kita sendiri. Di era digital ini nggak selalu pekerjaan itu secara real gitu Kak. Jadi bisa juga dengan pengembangan digital gitu ya, seperti influencer, kemudian selebgram. Jadi kita bisa mendapatkan uang tidak harus dengan bekerja secara real gitu Kak. Udah tahu dong karena Kak Hani tadi jelaskan ya, influencer itu ya seorang yang bisa mempengaruhi orang lain, menginfluence-nya gitu. Halo teman-teman, oke kali ini gue kedatangan paket sih. Ada Gatsby sama ini power bank.
kita review langsung ya. Yang pertama itu dari Gatsby dulu ya, paling ini karena rambut saya nih sering berantakan, kayaknya suka berantakan banget. Coba kita boleh coba langsung pertama itu. Mau kita hirup dulu wanginya. Wanginya itu kayak ada bobo jelly malah. Oke, ini dari Gatsby. Kita langsung cobain langsung aja. Pakai. Bagus kayaknya. Bagus. Kalian nih untuk anak muda nih, kalau kalian mau nyari minyak rambut yang bagus nih, boleh nih Gatsby Talk Spikes. Ini rambut saya jadi nggak berantakan kayaknya. Bagus ya. Produk selanjutnya itu ada power bank dari Lentiven. Ini saya tuh belinya di toko Oren. Kemarin mesennya sih sekitar tanggal 15, datangnya sekitar tanggal 23-an. Udah ada langsung 4 casan ya. Ada casan kecil ya. Ini ada casan untuk iPhone, ini untuk Type-C, untuk laptop. Jadi power banknya itu kapasitasnya itu sekitar 3,7 V, itu 30.000 mAh. Kalau 30.000 mAh itu kita bisa kayaknya kalau ngecas 2 HP sekaligus. Coba di HP saya ya. Ini ada kabel casan biasa. Ngisi. Jadi kalau menurut gua ya, kamu orang nggak perlu ribet-ribet lagi beli power bank. Apalagi biasanya kalau beli power bank itu harus ada kabel colokannya lagi. Jadi ini nggak perlu. Kamu langsung ngambil dari sini ya tuh. Nih kayak gua tuh, langsung ngambil dari sini, langsung bisa ngecas. Jadi produknya juga enteng ya, lumayan enteng ini, sekitar di bawah 1 kg ya. Enteng banget. Ini apa nih? Oh, ini bisa lampu juga. Wah, ini kalau memang mau malam-malam lagi mati lampu nih, rekomen banget. Jadi ini produk Lentiven ini menurut gua nih rekomen banget. Jadi buat kamu orang semua ini, kalau memang mau beli power bank itu boleh dari Lentiven lah. Harganya cuma 150 ribuan. Kamu orang udah bisa dapet langsung 4 jenis colokan kabel, bisa untuk lampu juga, untuk mati lampu. Jadi kalau memang kamu orang mau ngecasnya itu, dia tuh kabelnya tuh casannya tuh Type-C. Modelnya itu model Type-C. Jadi di sini bisa kalian sambungin. Kalau memang ini kurang panjang ya, kalian bawa colokan USB-nya aja. Ini ada USB 1, ini ada USB 2, dan ini pencetan untuk on off-nya, untuk lampunya tuh. Bisa pencet gini aja. Oke. Gila, rekomen banget. Jadi dari dua produk tadi yang gua review tuh, menurut gua dua-duanya itu sangat bagus. Tapi yang paling rekomen untuk kalian, apalagi untuk kita anak muda, apalagi yang HP-nya iPhone yang boros-boros banget, mending ini dari Lentiven. Rekomen. Mantap. Oke, gitu aja dari produk review gue. Oke, selamat pagi, selamat malam. See you. Bye-bye.